Oke, kita mulai lagi. Tadi kita dapat ya pada kesimpulan bahwa bahan kimia itu tidak melulu adalah segala sesuatu yang berbahaya. Bahaya atau tidaknya ditentukan dari bagaimana sih kita menggunakannya. Kalau tepat penggunaannya, tentu bahan kimia itu mendatangkan banyak sekali manfaat. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan kenalan dengan unsur-unsur kimia. Sudah siapkan ya semua. Nah, ini adalah gambaran dari tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur. Jadi ini adalah seluruh unsur yang ada di alam, di mana kalau unsur-unsur ini saling bereaksi membentuk senyawa-senyawa. Jadi banyak sekali deh bahan kimia yang ada di alam ini gitu ya, yang kita ketahui. Oke. Nah, ini ada unsur-unsur, misalnya kita punya di sini, Ibu ambil contoh hidrogen. Ini ada O adalah oksigen, N adalah nitrogen, C di sini adalah karbon, He di sini adalah helium. Nah, unsur-unsur ini di penyusun terkecilnya itu kita sebutnya adalah atom. Jadi kalau misalnya kita tadi punya besi, besi itu kalau dipotong-potong sampai kecil sekali sampai kita mendapati bagian yang tidak dapat disederhanakan lagi, itu namanya atom. Nah, penyusun unsur itu namanya atom, di mana tiap-tiap atom itu ternyata memiliki nomor atom dan memiliki massa atom. Jadi memiliki bobot atau berat yang kita sebut sebagai massa ya. Kalau berat itu kalau dari apa ya, sisi fisika itu adalah gaya ya. Dia yang lebih tepat kalau kita ngomongin berat itu sebenarnya adalah massa. Jadi bukan berat badan tapi massa badan, itu yang lebih tepat gitu ya. Nah, kalau tadi kita bilang sistem periodik unsur ini tersusun atas unsur-unsur, kenapa Ibu terus bilang atom? Nah, di sini nanti kita bahas unsur ini lebih detail dalam keadaan atomnya gitu ya, atau bagian paling kecil dari unsur. Setelah unsur ini dibagi-bagi menjadi kecil-kecil sekali gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ini ada yang dia itu dari atas ke bawah ya diletakkannya. Ini dari Li sampai Fr, Be sampai Ra, Sc sampai Ac, kemudian ini He sampai Rn. Apakah ada alasan khusus kenapa sih He satu baris dengan NeArKr? Kenapa nggak He bersama dengan H misalnya? Apakah ada alasan khusus? Ya, betul, ada banget alasan khususnya. Jadi susunan unsur dalam sistem periodik unsur yang tadi kalian lihat itu seperti susunan barang dalam swalayan. Nah, kalau kalian lihat ya, misalnya di sini sarden semua, mereknya aja yang beda-beda. Ada yang dari ABC, ada yang dari apa sih merek sarden tuh apa gitu ya, misalnya saya tuh nggak terlalu hafal nih. Atau yang teh aja deh, misalnya lihat di sini ada teh itu ada Sariwangi, ada teh poci, ada teh dandang misalnya, tapi teh semua gitu ya. Kalau kita masuk ke sampo semua, tapi beda-beda merek. Nah, dalam satu rak itu isinya sampo semua, berarti sejenis gitu ya, tetapi beda-beda mereknya, beda-beda juga kegunaannya. Ada yang untuk anti ketombe, ada yang untuk menghitamkan rambut, ada yang untuk anti rontok begitu. Nah, susunan unsur-unsur dalam sistem periodik unsur itu tadi juga sama. Kalau mereka satu baris dari atas ke bawah itu mereka sebenarnya sifatnya sama kayak misalnya sampo, semuanya sampo, tapi mereka ada bedanya. Jadi hanya mirip, sama-sama sampo tapi ada bedanya, masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda. Tetapi entah baris satu dengan baris yang lain itu beda lagi sifatnya. Jadi sama seperti di rak satu isinya sampo, di rak yang lain isinya sabun. Nah, itu kan berbeda ya. Nah, gitu. Nah, mereka tersusun atas kemiripan sifat. Misalnya ini kita tadi ambil gambar dari golongan satu, ada H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Nah, kalau kita lihat golongan 1A, sebenarnya kecuali H ya, hidrogen ini agak-agak numpang sebenarnya di 1A, dia nggak termasuk 1A sebenarnya. Nah, golongan 1A ini dari Li sampai Fr, mereka tuh kesamaan sifatnya. Kenapa mereka ditaruh di rak yang sama gitu kan ya? Adalah sama-sama reaktif ya, mudah terbakar bila terkena air dan udara. Terus mereka sama-sama pembentuk basa. Mereka semua ini adalah logam. Jadi ini adalah kemiripan sifatnya mereka.
Mirip itu tidak benar-benar sama, mirip itu ada kesamaannya tapi ada bedanya. Jadi ini unsur-unsur ini diletakkan pada golongan yang sama atau pada rak yang sama karena ada kemiripan, yaitu reaktif, pembentuk basa, dan logam. Tapi ada bedanya juga. Misalnya kalau kita lihat dari reaksi nyalanya, litium ini warnanya merah kalau dibakar, kalau natrium warnanya kuning, kalium ini cantik ungu ya, rubidium ini agak-agak orange, merah orange ya. Kemudian cesium ini adalah warnanya biru ya. Oke. Jadi mirip tapi ada bedanya. Mirip itu tidak persis sama, tapi mereka diletakkan pada golongan sama karena punya beberapa sifat yang sama gitu. Nah, ini adalah simbol peringatan bahan kimia ya. Jadi kalau misalnya kita pakai bahan kimia, kita harus memperhatikan simbol peringatannya. Kalau tadi kita bahas 1A itu punya reaksi nyala dan dia dinyatakan reaktif atau mudah terbakar. Nah, maka dia pasti akan dikasih tanda kayak gini, highly flammable gitu ya, mudah terbakar misalnya ya. Sebenarnya golongan 1A tuh juga mudah meledak ya. Jadi bisa juga diberi tanda eksplosif seperti ini. Terus ini adalah penyebab oksidasi ya, penyebab kebakaran kalau oksidasi agent ini. Terus toksik ini beracun, very toxic sangat beracun, harmful ini berbahaya ya, iritan ini menyebabkan iritasi. Kalau seperti ini bahaya, korosif itu bahaya pada logam, bahaya pada tangan juga. Terus ini dangerous for environment, ini berarti bahaya untuk lingkungan, dan yang ini adalah simbol untuk radiasi. Jadi kalau kalian menggunakan bahan kimia, nanti penting juga untuk mengetahui peringatan bahaya pada label bahan kimianya itu. Nah, sekarang kita masuk ke intinya dari pertemuan kita kali ini. Nah, sebenarnya tugasnya kalian itu adalah harus bisa menghitung massa molekul relatif. Nah, apa tuh massa molekul relatif? Jadi gini, penyusun unsur yang paling kecil itu kita sebutnya atom. Ini ya, massa atom. Nah, atom kalau bergabung dengan atom yang lain itu namanya molekul. Jadi kalau lebih dari satu atom namanya molekul. Nah, kalau atom itu punya massa itu bobot ya atau berat. Nah, maka kalau atom-atom ini berkumpul, massanya juga akan makin berat. Nah, atom-atom yang berkumpul disebut molekul. Nah, maka molekul, kalau atomnya punya massa, molekulnya juga punya massa. Dan biasanya yang diminta dalam kimia itu adalah yang dihitung justru massa molekulnya atau massa saat atom-atomnya saling berkumpul. Nah, kalau kita lihat dalam tabel periodik unsur, nanti kalian lihat ya, karena beda-beda posisinya. Kalau pada tabel periodik unsur yang saya pakai tadi itu massa atomnya adanya di sisi kanan atas. Nah, sekarang kita lihat kayak gini. Mari nih kita menghitung massa molekul relatif. Massa molekul relatif itu singkatannya adalah MR dari suatu senyawa kimia. Nah, misalnya ditanyain berapa massa molekul H2O. Nah, di sini ada keterangan AR. Apa sih itu AR? AR itu atom relatif, massa atom relatif. Jadi atom itu massa persatuan atomnya ini. Sedangkan kalau MR massa keseluruhannya. Nah, kalau kita lihat ada H2O tersusun atas berapa unsur? Ada dari 2 unsur ya, unsur H dan unsur O. Nah, unsur H itu atomnya atom H, unsur O ya atomnya atom O, begitu. Nah, kalau kita ngitung MR-nya gimana caranya? Caranya gini, ini kan tersedia banyak sekali atom relatif ya, informasi sebenarnya. Nah, ibu dapat dari mana AR itu AR-nya H itu kok 1, AR-nya C itu 12 dari tabel periodik unsur yang sudah kita lihat tadi ya. Nah, ini ibu cuplik H1 C12 O16 Na23 Cl35,5. Nanti bisa kalian cek sendiri di tabel periodik unsurnya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Kita disuruh ngitung berapa bobotnya H2O. Nah, H sendiri itu membawa bobot nilainya 1. Sedangkan O membawa bobot nilainya 16. Bobot di sini adalah massa ya, massa atom atau AR, atom relatif. Oke. Nah, kalau kita diminta untuk menghitung molekul relatif milik H2O, maka kita akan uraikan dulu ada berapa atom H di sini. H2, 2-nya ini kecil, itu miliknya H. Maka kita tulis ada 2 kali ARH.
Terus setelahnya ada O nggak ada angkanya di sebelah sini, berarti O nya dibaca 1 ditambah 1 kali ARO. Nah AR ini tinggal kalian ambil informasinya dari sini yang sudah diketahui ya. 2 ARH berarti 2 kali AR nya H. Nilai massa atom H adalah 1, berarti 2 kali 1. Ditambah punyanya O cuma 1 kali masanya O 16, berarti 2 kali 1 2 ditambah 1 kali 16 2 tambah 16 adalah 18 ya. Jadi kalau secara atom H ya, atom relatif H itu 1 nilainya, atom relatif O 16 nilainya. Tapi kalau MR molekul relatif H2O menjadi 18. Kenapa? Karena terdiri dari 2H dan 1O. Berarti 1 kali 2 ditambah 16 jadinya 18 gitu ya. Nah, lagi contoh yang lain, kalau satu aja kurang lah ya. Misalnya kita punya ada NaCl, berarti ada berapa atom ini? Ada 2 ya. Ada Na dan ada Cl. Nah, atomnya Na di sini diketahui besarnya adalah 23. Massa atomnya Na 23. Massa atomnya Cl 35,5. Berarti massa molekul NaCl berapa? Kenapa disebut molekul tadi? Karena gabungan dari atom Na dan atom Cl. Nah, di sini kita lihat ada 1 atom Na ditambah 1 atom Cl. Masanya punya Na 23, berarti 1 kali 23 punya Na ditambah 1 kali 35,5 punya Cl ditambahkan, jadi massa molekul relatif NaCl adalah 58,5 gitu ya. Lagi kalau kita punyanya ini C2H6 gimana? Kalau kita punyanya C2H6, kita lihat ini ada atom C dan atom H. Ada berapa atom C? 2. Ada berapa atom H? 6. Nah, berarti kita lihat di sini ada 2 atom C, 6 atom H. Kita tulis 2 kali AR punyanya C ditambah 6 kali AR punyanya H. Maka kita dapatnya 2 kali 12 ditambah 6 kali 1 gitu ya. 2 kali 12 24 ditambah 6 kali 1 adalah 6. 24 tambah 6 dapatlah massa molekul relatif C2H6 adalah totalnya 30 gitu. Cepet banget ya ibu ngajarinnya, nggak masalah. Kalian bisa mengulang-ulang video ini sampai kalian paham betul. Intinya ini hanya penjumlahan saja. Kalau atom itu punya massa, terus kalau atom-atom bergabung jadi molekul, molekulnya kita hitung berapa massanya. Jadi kayak misalnya satu jeruk punya massa, satu apel punya massa. Kalau apel sama jeruk kita gabung, maka ada massa total apel dan massa total jeruk gitu ya. Nah, kalau lagi sendirian namanya atom itu AR. Kalau lagi rame-rame itu namanya molekul, itu MR. Nah, oke, setelah melihat video ini marilah berlatih. Silahkan berlatih secara mandiri ya. Tentukan massa molekul relatif dari senyawa berikut. Kita punya ada HCl. Bu baca pembagian unsurnya gimana? Ibu tadi udah jelasin di awal. Kalau dia ditulis huruf besar aja atau huruf kapital aja, tidak ada huruf kecil yang mengikuti, berarti ini adalah atom H saja. Terus kalau dia ditulis C terus L ini kecil, berarti ini adalah atom Cl. Nah ini H, ini Cl, ini O ya. O nya ada 4-nya, berarti O nya sejumlah 4. Ini ada Ca, A nya kecil, berarti ini atom Ca. C nya besar, O nya besar, berarti bukan atom CO tapi atom C sendiri, O sendiri. Terus O nya ada 3. Nah yang ini berarti ada 3 atom ya, Ca, C dan O. Yang ini juga H, Cl dan O. Coba kalian hitung secara mandiri, nanti saat zoom kita coba cocokin berapa sih hasil molekul relatif miliknya HCl, HCl4, CaCO3. Terima kasih atas perhatiannya, nanti kita belajar lebih lanjut di zoom ya.